Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. Yaitu kita akan sama-sama membahas di bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, di bagian topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, semua pembelajaran kita kali ini ada di halaman 16 sampai 21 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Nana sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, semua, adapun tujuan pembelajaran kita di topik C kali ini yang pertama, anak-anak dapat mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Yang kedua, anak-anak mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Yang ketiga, anak-anak mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Nah, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita di topik C kali ini. Nah, sekarang yuk kita menjawab pertanyaan esensial ini, anak-anak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab ya. Yuk, kakak akan bantu. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak? Yaitu jawabannya ada osteoporosis, lordosis, kifosis, skoliosis, tetanus, defisiensi vitamin D, kram, dan terkilir. Yang nomor 2, bagaimana mengatasi penyakit yang membuat tubuh kita sulit bergerak? Jawabannya, konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang. Yang kedua, mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari, olahraga teratur, dan tentunya menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang. Nomor 3, pola hidup seperti apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan sistem gerak? Jawabannya, dapat mengkonsumsi makanan lain yang juga mengandung kalsium, misalnya makan ikan sarden, sayuran hijau, serta kacang-kacangan. Tentunya anak-anak juga rajin berjemur di pagi hari agar tidak kekurangan vitamin D. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Nah, anak-anak, selain cedera ringan dan berat seperti padat tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia loh anak-anak. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Anak-anak semua, tahukah kalian, tulang, otot, dan sistem saraf saling terkait satu sama lain. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, jika salah satunya mengalami permasalahan, maka tubuh kita tidak akan dapat melakukan aktivitas sebagaimana seharusnya. Nah, jika tulang bermasalah, maka kita tidak dapat bergerak dengan normal. Begitu pula anak-anak jika ada gangguan pada sistem saraf kita. Meskipun otot dan tulang kita sehat, jika sistem saraf bermasalah, maka kita tidak dapat memerintahkan otot dan bergerak sesuai informasi yang diberikan otot. Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, sekarang kita lanjut ya di pembahasan selanjutnya. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak, ada yang secara spesifik menyerang sistem saraf seperti stroke anak-anak. Kak, apa sih stroke itu? Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya aliran darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, melihat, sakit kepala yang hebat.
Nah, anak-anak, selain itu, ada juga penyakit yang spesifik menyerang sendi, yaitu artritis reumatoid atau AR atau sering dikenal dengan namanya rematik. Penyakit autoimun sistematik ini menyebabkan peradangan pada sendi. Bagian tubuh yang paling sering mengalami peradangan ini diantaranya tangan, pergelangan tangan, kaki maupun lutut. Tulang pun bisa terkena tumor. Ada yang bersifat jinak maupun ganas, atau kalau sudah ganas itu sering disebut dengan kanker anak-anak, yang dapat menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian mari mencoba. Nah, di bagian ini kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Tapi kakak akan bantu menjawab di soal yang nomor 6 ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yuk kita mulai. Apa yang kalian amati pada hari kelima setelah telur direndam di dalam toples berisi air cuka? Jawabannya, setelah direndam selama 5 hari, kulit telur akan hilang dan hanya tersisa selaput tipis yang melingkupi telur. Telur juga menjadi kenyal akibat adanya reaksi kimia. Yang B, apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan? Jawabannya, kulit telur yang mengandung kalsium dapat bereaksi dengan cuka dan menyebabkan kulit telur larut. Yang C, apa hubungannya? Nah, jawabannya, tulang manusia dan telur memiliki kemiripan komposisi, yakni sama-sama mengandung kalsium. Tulang juga dapat mengalami kerapuhan atau kerusakan anak-anak. Apa yang terjadi jika tulang rangka kita rapuh anak-anak? Nah, tentunya kita tidak dapat beraktivitas seperti sehari-hari anak-anak. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Kita jawab mulai dari soal nomor 1. Bagaimana cara menjaga agar tulang kita tetap sehat? Jawabannya, agar kondisi tulang kita tetap baik, kita perlu mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup. Selain itu, kita perlu menjaga sikap tubuh agar bentuk tulang kita tidak mengalami cedera. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari cedera otot saat olahraga? Jawabannya, kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga berat. Yang ketiga, mengapa berjemur di bawah sinar matahari baik? Karena sinar matahari pagi mengandung vitamin D yang dapat membantu penyerapan kalsium di tubuh kita. Nomor 4, apakah kalian sudah cukup menjaga kesehatan tulang kalian? Nah, ini bervariasi ya. Misalnya, kalian rajin berolahraga, rajin berjemur, tentunya memenuhi kalsium, yaitu dengan minum susu setiap hari. Nah, anak-anak, di bagian belajar lebih lanjut ini, yaitu tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang kita tidak dapat rusak, anak-anak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Nah, berikut contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Yuk kita bahas satu persatu ya. Penyakit yang pertama ada osteoporosis anak-anak. Adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang anak-anak. Seperti yang sudah kakak contohkan di gambar ya, ini adalah contoh penyakit namanya osteoporosis. Penyakit sistem gerak yang kedua ada namanya kifosis. Kifosis ini adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya, penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Seperti di gambar ini ya anak-anak, namanya kifosis, yaitu ketika tulang belakang yang membungkuk ke depan. Penyakit yang ketiga ada namanya lordosis anak-anak, yaitu kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Dapat disebabkan karena obesitas, yaitu sehingga tubuh kelihatan kelebihan berat badan di bagian perut. Selain itu anak-anak, kelainan bawaan, kecelakaan, ataupun kelainan sistem saraf. Ini contohnya lordosis ya.
Yang keempat ada skoliosis, yaitu anak-anak kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Nah, anak-anak, mulai sekarang hati-hati ya ketika kalian duduk. Pastikan posisi duduk kalian benar agar kalian tidak terkena dengan namanya skoliosis, yaitu kelainan tulang yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Yang kelima ada defisiensi vitamin D, merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri, dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok anak-anak. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari saat pagi hari. Selanjutnya yang keenam ada tetanus anak-anak, merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Nah, anak-anak, agar terhindar dari tetanus, kalian pastikan gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah ya anak-anak, jadi harus memakai sendal. Selanjutnya ada kram atau kejang otot, dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat, tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Jadi anak-anak, jangan lupa melakukan pemanasan sebelum kalian berolahraga ya. Selanjutnya ada terkilir atau kesleo, merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat berolahraga, maupun sebagainya yang dapat menyebabkan kesleo. Kak, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita? Nah, kalian bisa melakukan yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium, contohnya minum susu sapi, susu kedelai, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau. Yang kedua, mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengkonsumsi ikan-ikanan anak-anak. Yang ketiga, olahraga teratur dan tentunya yang paling penting adalah menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama dan duduk pada tulang duduk. Nah, anak-anak, tubuh kalian membutuhkan asupan kalsium yang cukup setiap hari. Namun, tanpa vitamin D, tubuh akan kesulitan menyerap kalsium. Nah, anak-anak, di bagian memilih tantangan ini, kalian akan melakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya, anak-anak. Nah, apa yang sudah aku pelajari di topik C kali ini? Yang pertama, gangguan pada otot, tulang, dan saraf akan menyebabkan fungsi gerak tubuh terganggu. Yang kedua, gangguan pada sistem gerak dapat disebabkan karena pola hidup yang buruk, kecelakaan, atau kelainan dari lahir. Yang ketiga, kalsium dan vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang. Yang keempat, olahraga dan melakukan peregangan juga baik untuk kesehatan otot. Nah, anak-anak semua, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di bagian topik C ya anak-anak. Kita sudah membahas penyakit-penyakit yang mengganggu sistem gerak pada manusia. Nah, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian.